Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sumber dan metode pengumpulan data. Sebelumnya perkenalkan, kami dengan beranggotakan saya sendiri Nelce Miladogopia sebagai moderator dan pemateri, Agnes Oktari sebagai pemateri, dan Sinta Mareta Devi sebagai pemateri. Topik pembahasan kali ini mengenai data, sumber data, penelitian data sekunder, dan metode service, dan yang kelima metode observasi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Sinta Mareta Devi, kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas jenis data dan sumber data. Berdasarkan jenis data yang diteliti, seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian opini, penelitian empiris, dan penelitian arsip. Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Data penelitian pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu data subjek, data fisik, dan data dokumenter. Yang pertama yaitu data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian, atau bisa kita katakan sebagai responden. Data subjek dengan demikian merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu lisan atau verbal, tulisan, dan ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan ke pertanyaan oleh peneliti dalam wawancara. Respon tertulis diberikan sebagai bentuk tanggapan pertanyaan tertulis atau seperti kuesioner. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi. Yang kedua yaitu data fisik. Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Yang ketiga yaitu data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Data dokumenter yang dihasilkan melalui konten analisis antara lain berupa kategori isi, telaah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Yang kedua, materinya yaitu sumber data. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Pada jenis data yang tadi, data primer yaitu data subjek dan fisik, sedangkan data sekundernya yaitu data dokumenter. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Di samping jenis data yang telah dibahas di muka, sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap
suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Penelitian dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua yaitu data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sinta. Langsung saja materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Agnes Oktari. Kepada Agnes kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penelitian data sekunder. Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu atau historis. Pengumpulan data sekunder relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Di sini ada beberapa aspek dari data sekunder yang harus dievaluasi oleh peneliti, antara lain yaitu yang pertama, ada kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan, atau kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Yang kedua, yaitu ada kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Yang ketiga, kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang keempat, relevansi dan konsistensi unit pengukur yang digunakan. Yang kelima, biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang keenam, kemungkinan bias yang ditimbulkan oleh data sekunder. Dan yang terakhir yaitu ada dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada dua tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengungkapan fakta dan yang kedua penyusunan model. Untuk yang pertama, pengungkapan fakta merupakan dapat berupa analisis perbandingan data keuangan secara horizontal atau beberapa perusahaan dalam satu periode atau secara vertikal satu perusahaan dalam beberapa periode. Yang kedua yaitu penyusunan model. Nah, untuk penyusunan model ini, tujuan penelitian untuk menyusun model yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada tipe data sekunder. Tipe data sekunder ini ada dua, terbagi dua. Yang pertama ada data internal, yang merupakan dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan di dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu seperti faktur penjualan, jurnal penjualan, laporan penjualan periodik, surat-surat, notulen hasil rapat, dan memo manajemen. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal ini umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Tipe data sekunder eksternal berdasarkan penerbitnya dapat berupa yang pertama yaitu buku jurnal atau berbagai macam bentuk terbitan secara periodik yang diterbitkan oleh organisasi atau instansi tertentu. Yang kedua ada terbitan yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Yang ketiga ada terbitan yang dikeluarkan oleh media massa atau perusahaan penerbit. Selanjutnya ada penelusuran data sekunder. Penelusuran data sekunder ini memerlukan cara agar penelitian data sekunder dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Di sini ada dua penelusuran data sekunder. Yang pertama ada penelusuran secara manual. Maksudnya yaitu penelusuran secara manual ini adalah untuk data dalam format kertas hasil cetakan, di mana cara penelusuran ini relatif lebih lama dibandingkan dengan menggunakan komputer, yaitu contohnya berupa jurnal, majalah, buletin, dan bentuk publikasi yang diterbitkan secara periodik, buku, atau sumber data lainnya. Misalnya adalah seperti laporan tahunan perusahaan. Yang kedua ada penelusuran dengan komputer.
Nah, maksud dari penelusuran dengan komputer ini adalah digunakan untuk data dalam format elektronik. Untuk penelusuran penelusuran dengan komputer ini, cenderung komputernya untuk penelusuran datanya itu menggunakan komputer itu lebih cepat, lengkap, dan efektif dibandingkan dengan penelusuran secara manual. Contohnya yaitu berupa katalog perpustakaan, database informasi, laporan-laporan atau artikel hasil penelitian. Selanjutnya itu ada metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya, data penelitian ini berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik subjek penelitian secara individual atau secara kelompok. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Meskipun demikian, pengumpulan data dengan metode survei dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. Untuk metode survei ini ada dua teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, yaitu ada wawancara dan kuesioner. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Di mana di wawancara ini ada dua cara, yaitu ada wawancara tatap muka dan wawancara dengan telepon. Yang pertama yaitu ada wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. Teknik ini biasanya memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan dan yang memerlukan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan wawancara melalui telepon, di mana partisipasi responden penelitian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan teknik kuesioner. Yang kedua ada wawancara dengan telepon. Wawancara dengan telepon ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi melalui telepon, di mana teknik ini dapat mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpencar dengan biaya relatif lebih murah dan diperoleh dengan waktu yang relatif cepat. Yang kedua ada kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik yang memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Di mana untuk kuesioner ini ada dua cara. Yang pertama ada kuesioner secara personal, di mana kuesioner ini digunakan jika lokasi antar responden relatif berdekatan, di mana penelitian dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya, dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Selanjutnya ada kuesioner lewat pos. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang diajukan kepada responden dan jawaban responden dikirim melalui pos. Kelemahan utama dari teknik kuesioner ini adalah kuesioner dikirim lewat pos ini adalah responden sering menolak untuk menjawab dengan tidak mengirimkan kembali kuesioner kepada peneliti. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teknik wawancara dan teknik kuesioner. Yang pertama ada wawancara tatap muka. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu untuk kelebihan wawancara tatap muka ini menghasilkan lebih banyak data. Yang kedua, kontak langsung dengan responden sehingga peneliti dapat menanyakan masalah yang lebih kompleks, sensitif, atau kontroversial. Yang ketiga, tingkat partisipasi responden relatif tinggi. Selanjutnya ada kekurangannya. Untuk yang pertama, memungkinkan terjadinya bias pewawancara. Bias di sini maksudnya adalah seringkali terjadi kesalahan sistematis yang dilakukan oleh pewawancara, misalnya seperti kesalahan proses pengumpulan data. Yang kedua, memerlukan biaya dan waktu yang relatif banyak jika jumlah responden atau sampel relatif besar dan secara geografis letaknya terpencar.
Yang kedua itu ada wawancara via telepon, di mana kelebihan dari wawancara via telepon ini adalah yang pertama, waktu pengumpulan data responden relatif lebih cepat dengan tenaga dan biaya yang relatif lebih sedikit. Yang kedua, memperoleh tanggapan segera dari responden setelah pewawancara dapat menghubunginya lewat telepon. Sedangkan untuk kekurangan dari wawancara via telepon ini adalah yang pertama, pewawancara tidak dapat mengamati ekspresi responden saat memberikan tanggapan. Yang kedua, responden setiap saat dapat menolak untuk menanggapi pertanyaan dengan memutus hubungan telepon. Yang ketiga, durasi wawancara relatif terbatas. Dan yang terakhir, yaitu responden bukan merupakan sampel yang representatif mewakili semua lapisan masyarakat. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agnes. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu lanjutan dari kelebihan dan kelemahan teknik wawancara dan teknik kuesioner. Kelebihannya dari kuesioner secara personal. Kelebihannya yang pertama, peneliti dapat memberi penjelasan mengenai tujuan survei dan pernyataan yang kurang dipahami oleh responden. Yang kedua, tanggapan atas kuesioner dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti setelah selesai diisi oleh responden. Kekurangannya, waktu dan biaya pengumpulan dan data relatif banyak jika responden yang harus dihubungi secara geografis terpecah. Kemudian yang kedua, memungkinkan terjadinya bias oleh surveyor. Yang keempat, kuesioner melalui pos. Kelebihannya yang pertama, mengumpulkan data responden yang secara geografi terpencar memerlukan waktu dan biaya relatif dibandingkan dengan teknik wawancara. Yang kedua, jumlah pernyataan yang diajukan relatif lebih banyak. Yang ketiga, meminimalisir kemungkinan terjadinya bias oleh peneliti. Kekurangannya yang pertama, tingkat tanggapan atau respon rate, responden umumnya lebih rendah dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan secara personal. Yang kedua, tanggapan responden kemungkinan jadinya tidak sesuai dengan konteks atau maksud pertanyaan dalam kuesioner. Yang ketiga, responden kemungkinan mengisi kuesioner secara tidak lengkap. Yang selanjutnya, metode observasi. Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ilmiah selain survei adalah observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek, orang atau objek benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dalam individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei, bahkan data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistori, lebih akurat dan bebas dari responden bias. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku benda atau kejadian dibandingkan dengan metode survei. Metode observasi meskipun demikian tidak bebas dari kesalahan-kesalahan. Pengamatan kemungkinan memberi catatan tambahan yang bersifat subjektif, seperti halnya terjadi bias karena pengaruh peran pewawancara dalam metode survei. Tipe-tipe observasi. Ada beberapa jenis subjek, objek, dan kejadian yang dapat diobservasi oleh peneliti, antara lain perilaku fisik, perilaku verbal, perilaku ekspresif, benda fisik, dan kejadian-kejadian yang rutin dan temporal. Teknik observasi dan penelitian bisnis dapat dilakukan dengan observasi langsung oleh peneliti atau dengan bantuan peralatan mekanik. Tipe observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti dinamakan observasi langsung, terutama untuk subjek atau objek penelitian yang sudah diprediksi. Teknik observasi yang dilakukan oleh bantuan peralatan mekanik antara lain kamera, foto, video, mesin penghitung disebut sebagai observasi mekanik.
observasi mekanik umumnya diterapkan pada peneliti terhadap perilaku dan kejadian yang bersifat rutin, berulang dan telah berprogram sebelumnya. Ketiga, teknik mekanik ada 4 macam peralatan mekanik yang digunakan yang untuk mengukur reaksi fisik, yaitu mengukur pergerakan mata, mengukur pergerakan biji atau mandik mata, yang ketiga mengukur reaksi kulit, yang keempat mengukur perubahan suara. Yang ketiga, tipe terhadap observasi terhadap perilaku dan lingkungan sosial. Tujuan observasi dalam banyak hal adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial. Ada 2 teknik observasi yang dapat digunakan pada penelitian terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, participan observation. Penelitian melakukan observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadikan bagian dari lingkungan sosial dan organisasi yang diamati. Penelitian melalui teknik ini dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat karena peneliti dapat secara langsung mengamati perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial yang diteliti. Yang kedua, non-participan observation. Penelitian dapat dilakukan observasi sebagai pengumpulan data tanpa melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Yang ketiga, context analysis. Context analysis merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi dan pesan dari surat dokumen, iklan, kontrak kerja. Yang ketiga, observasi mekanik. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik dan saran, kami beri waktu.